Sekarang ini dengan bahasa yang elegan dimunculkan, yaitu kearifan budaya lokal. Jadi budaya-budaya syirik ditumbuhkan kembali. Sehingga sekarang coba kita lihat muncul acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bahkan dipoles dengan pariwisata, didatangi oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Padahal ini syirik akbar. Coba sampai divisualisasikan bahwa Nyai Roro Kidul itu wanita yang cantik dan kendaraannya kereta kencana mewah. Tapi apa yang disuguhkan pada acara larung laut itu? Apa suguhannya? Kepala kerbau. Logik enggak itu? Masuk akal enggak itu? Coba, benar-benar akal hilang sudah ketika setan mengarahkan untuk berbuat syirik. 4 tokoh nasional, biayanya jutaan US dollar, bahkan seminar-seminar di hotel-hotel berbintang, kampus-kampus elit untuk menyebarkan syirik modern ini. Apa itu? Pluralisme, sekularisme, liberalisme. Dan ini benar-benar dahsyat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, memberikan kabar kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailun min ummati al authan. Rawahu Abu Dawud. Jadi tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Wa hatta ta'budu qabailun min ummati al-authan, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh, jadi syekhnya para syekh. Ketika beliau menafsirkan hadis ini, itu maknanya atau yang dimaksud itu adalah syirkul luhuq bil musyrikin wa syirkul qusur wad dustur. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem. Beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek sistem atau aturan, kedua-duanya musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, benar-benar ini masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Terlebih kita sekarang ini hidup pada periodisasi sejarah yang keempat, yang disebutkan oleh Rasulullah dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad. Periodisasi sejarah yang keempat ini disebutkan oleh Rasulullah, yaitu periode atau fase Mulkan Jabriyah, di mana fase ini kita hidup sekarang ini. Ini fase yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah yang skopnya global, mendunia. Tidak hanya kaum muslimin di Malang, tapi seluruh dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari hadis tadi Rasulullah mengabarkan semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan itu semakin banyak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Ini padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau ada orang 100 orang kemudian dia taubatan nasuha, insya Allah, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis rawahu Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau ada seorang muslim
dia tahu ilmunya tentang syirik, kemudian dia melakukan kesyirikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberikan wasiat. Qala ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatuna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, hapuslah amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, bangun masjidnya, ibadah sosialnya, hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang-orang yang khusrin, rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Bahkan Allah kabarkan, manakala ada seorang hambanya melakukan kesyirikan, ini sampai digambarkan oleh Allah, langit ini akan pecah saking marahnya Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengabarkan, terlebih pada saat periodisasi sejarah di mana kita hidup sekarang ini, kesyirikan, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, semakin akhir zaman kesyirikan itu akan semakin meluas, bahkan semakin banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, contoh di Malang, padahal Malang ini mayoritas muslim, ustadz-ustadznya banyak, para kiai, para ulama banyak mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Kalau dosa besar, dia melakukan al-kabair, dosa besar, ketika dia taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa menghapus semua amal-amalnya, yaitu acara, sesajen, dan dupa. Bagaimana respon ulama Malang, respon ormas-ormas Islam di Malang? Semuanya takut akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf,
berbuat yang baik, dan cegah dari yang mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar itu, kata Allah dan Rasulnya, itu berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Itu kemungkaran yang paling mungkar. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita umatnya untuk mengajak manusia berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa, kata Rasulullah, di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah, itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Masa itu bisa terjadi, kata Rasulullah, manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama di Malang, ormas-ormas Islam di Malang. Sehingga ketika akan muncul acara sesajen dan dupa yang ini merupakan syirik akbar, yang bisa mengeluarkan seorang hamba Allah dari adinul haq, dari agama Allah yang hak ini, akhirnya ulama dan ormas-ormas Islam Semalang Raya kumpul, surah musyawarah. Apa action kita? Baru kumpul saja dibubarkan oleh kepolisian. Baru kumpul ini untuk menyelamatkan Malang. Kenapa? Acara itu sama saja dengan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Akhirnya karena ulama, ormas-ormas Islam Semalang Raya tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Tapi apa yang bisa kita perbuat? Akhirnya kita membuat surat resmi penolakan, sampai tembusannya sampai gubernur. Yang penting kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ketika nanti di yaumil qiyamah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita bisa menjawab di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya ternyata dengan kekuasaan itu, akhirnya acara sesajen dan dupa di Malang berjalan dengan lancar, diamankan oleh aparat. Dan ketua DPRD-nya ternyata beragama Hindu, ya, dari PDIP. Padahal Malang ini mayoritas Muslim. Ketua DPRD-nya Hindu. Inilah implikasi dari kaum muslimin buta politik. Sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memberikan warning, manakala umat Islam di Indonesia ini buta politik, maka apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia, habis tidak tersisa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam skop nasional kita ditertawakan oleh orang-orang asing, yaitu di sirkuit Mandalika. Pemerintah membayar ratusan juta
kepada pawang hujan. Kan ini syirik akbar. Ini dalam skop nasional. Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Pawangnya juga kehujanan. Bahkan sampai Allah turunkan petir, itu tanda kemarahan Allah di sirkuit Mandalika itu. Itu pun masih banyak yang membela. Apa pembelaannya? Ini kan kearifan budaya lokal. Coba, bahasanya elegan. Padahal ini syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari adinul haq. Itu masuk nawaqidul Islam. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman, batal syahadatnya, gugur imannya ketika melakukan kesyirikan. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah itu terjadi. Siapa? Mama Loren dia meramal tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 akan terjadi kiamat. Itu goncang, Pak. Padahal ulama-ulama, para kiai, ustadz, semuanya sering kali mengabarkan yaumil kiamah itu hanya Allah yang tahu. Siapapun orangnya, kalau dia mengatakan terjadi kiamat hari jam ini, jam itu, tanggal ini, bulan ini, tahun itu kadzab, bohong. Rasulullah SAW saja itu hanya mengabarkan tentang harinya, yaitu yaumil jum'ah. Makanya kenapa di Lailatul Jum'ah, yaumil Jum'ah, kita disunahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kita baca surah Al-Kahfi, karena Rasulullah mengabarkan datangnya yaumil qiyamah itu yaumil Jum'ah. Tapi kapan datangnya hanya Allah yang tahu. Nah, itu sampai kadang, ya Allah, padahal Rasulullah sudah mengabarkan. Dan ini disampaikan para ustadz, para mubaligh, ulama, kiai. Kalau kita percaya pada peramal, 40 hari sholat kita, amal-amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu implikasinya. Tapi apa yang terjadi? Goncang. Sampai orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi jual rumahnya. Rumahnya dijual, pindah ke Malang, ke Ngantang. Ya. Sampai di Ngantang dikasih syaratnya harus bawa beras sama ikan asin untuk persiapan yaumil kiamah, persiapan kiamat. Hanya penuh sesak itu beras sama ikan asin di kawasan Ngantang. Sempat disut stasiun televisi. Untuk apa itu? Untuk persiapan kiamat. Ya. Coba, logiknya, akalnya hilang sudah. Kenapa dia harus pindah dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera? Kenapa harus pindah ke Ngantang? Padahal kalau terjadi kiamat, Ngantang juga hancur juga kan? Kenapa harus pindah? Sampai di Ngantang dia bikin gubuk-gubuk. Kasihan. Setan itu jahatnya luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dami, muttafaqun alaih. Setan itu bisa masuk ke tubuh manusia itu lewat aliran darahnya. Makanya kenapa pintu pertama setan untuk menggoda manusia itu untuk berbuat syirik, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Belum tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 peramalnya mati duluan. Mama Loren mati duluan. Akhirnya astagfirullah,
benar-benar ini menghipnotis. Ini syirik-syirik gaya lama. Jadi syirik gaya lama itu kan ke mana itu? Dukun nasib, dukun ramal, jimat, minta ke kuburan-kuburan keramat. Bahkan sekarang ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di era modern sekarang ini benar-benar dibudayakan syirik gaya lama ini dengan biaya jutaan US dollar. Siapa yang membiayai? Itu adalah Zionis Yahudi Internasional dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Lembaga yang cukup besar yang pusatnya di Jakarta, yaitu Live for All Foundation. Kalau kita buka webnya, itu vulgar, Pak. Tujuan didirikan Live for All Foundation itu untuk melakukan perlawanan terhadap Muslim yang kafah. Artinya Muslim yang kafah ini yaitu seorang mukmin yang hak, tauhidnya lurus, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan, ibadahnya sesuai dengan sunnah, tidak terkontaminasi dengan segala macam kebid'ahan. Ini musuhnya Live for All Foundation. Bahkan dalam web Live for All Foundation dengan biaya jutaan US dollar itu secara terang-terangan saja ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu, Hinduisme. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ini dengan bahasa yang elegan dimunculkan, yaitu kearifan budaya lokal. Jadi budaya-budaya syirik ditumbuhkan kembali. Sehingga sekarang coba kita lihat muncul acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bahkan dipoles dengan pariwisata, didatangi oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Padahal ini syirik akbar. Coba sampai divisualisasikan bahwa Nyai Roro Kidul itu wanita yang cantik dan kendaraannya kereta kencana mewah. Tapi apa yang disuguhkan pada acara larung laut itu? Apa suguhannya? Kepala kerbau. Logik enggak itu? Masuk akal enggak itu? Coba, benar-benar akal hilang sudah ketika setan mengarahkan untuk berbuat syirik. Astagfirullah. Ini kan menumbuhkan kearifan budaya lokal sekaligus pariwisata. Astagfirullah. Ini semakin semarak. Bahkan ada jamaah saya dari majelis taklim ibu-ibu itu di Jalan Bunga-Bunga itu ketika dia tahu ini acara bersih desa itu benar-benar nampak sekali kesyirikannya, akhirnya dia tidak ikut. Apa yang terjadi? Ustadz, ini kami didatangi Pak RT sama Pak RW, didenda 50.000 rupiah, di Beji Batu itu dendanya 100.000 rupiah kalau tidak ikut acara yang berbau syirik. Jadi ini ada pemaksaan. Lembaga yang mensupport ini adalah Live for All Foundation, pusatnya di Jakarta, dan ini digerakkan terutama di Jawa. Kita dipaksa untuk berbuat syirik. Padahal sebagaimana dalam mukaddimah tadi yang saya sampaikan, Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta
la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, niscaya hapuslah amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin, rugi. Bahkan ada syirik gaya baru. Syirik gaya baru ini medianya semakin canggih. Pakai laptop, ponsel, HP, ada file khusus, di copy, kemudian ditancapkan di laptop, dibuka filenya, ada perintah, ketik nama, tempat tanggal lahir, calonnya juga nama, tempat tanggal lahir, klik OK, ramalan perjodohan, primbon. Ini kesyirikan. Bahkan di Indonesia tahun 2005 itu tren. Bahkan diiklankan lewat stasiun televisi nasional. Direspon lewat ponselnya, HP-nya, ketik rek primbon, ketik rek aura, ketik rek mama, ketik rek Joko Bodo. Mereka tidak sadar bahwa itu kesyirikan. Medianya semakin canggih, pakai ponsel. Ini syirik gaya baru. Bahkan ada lagi syirik modern. Syirik modern ini dahsyat. Biayanya jutaan US dollar. Penciptanya, yang menciptakan itu, setelah saya telisik ketika saya membuat tesis Harakatus Suhyun di Indonesia, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia, itu ternyata penciptanya syirik modern ini adalah Dr. Abraham Geiger, tokoh Yahudi yang cukup militan di Israel. Dia punya sinagog. Kemudian diadopsi oleh tokoh intelektual Amerika, Profesor John Hick. Kemudian diadopsi ke Indonesia oleh 4 tokoh. Nggak usah saya sebutkan ya. Disebutkan apa enggak? Nggak usah. Soalnya orangnya sudah meninggal. Ya. 4 tokoh nasional. Biayanya jutaan US dollar. Bahkan seminar-seminar di hotel-hotel berbintang, kampus-kampus elit, untuk menyebarkan syirik modern ini. Apa itu? Pluralisme, sekularisme, liberalisme. Dan ini benar-benar dahsyat. Bahkan pusat-pusat pembiakan Islam ini dijadikan target, dan kita miris, miris, benar-benar miris. Benar-benar ini luar biasa. Kenapa? Yang dihantam itu i'tiqad, keyakinan, bahkan fikrah, sampai fikrah, pemikirannya. Ini yang sering disebut dengan ghazul fikri, invasi pemikiran. Ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. 1000 kali lebih berbahaya. Karena yang dihantam itu i'tiqad, keyakinan, dan fikrah, pemikiran. Biayanya jutaan US dollar. Jadi orang-orang kafir itu menjauhkan kaum muslimin, lebih khusus di Jawa, di Indonesia ini. Dia keluarkan dananya untuk menjauhkan kaum muslimin dari ad-dinul haq, dari akidah yang sahih. Dan ini korbannya banyak. Bahkan ini sudah tersosialisasi, padahal sejak tahun 70-an. Bagaimana cara menjajakan, bagaimana cara menjualnya di Indonesia? Umat Islam ditarik pada kesatuan sosial, sehingga di beberapa kota-kota besar diadakan pertemuan lintas agama. Akhirnya tokoh-tokoh Islam menganggap ini khair, kebaikan.
Tidak tahunya endingnya dan titik klimaks umat Islam diajak untuk pada kesatuan ritual, sehingga akhirnya di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Malang diadakanlah doa bersama antar umat beragama. Hancurlah akidah umat Islam, hapus konsep akidah lakum dinukum waliyadin, tidak ada lagi. Sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat bangkit untuk menyelamatkan akidah umat Islam di Indonesia. Sehingga akhirnya tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa pluralisme, sekularisme, liberalisme haram hukumnya bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Artinya apa? Ulama masih punya komitmen untuk menyelamatkan umat Islam Indonesia ini dari kehancuran akidah. Bahkan tidak hanya itu, salamnya juga salam pluralisme, mulai dari presiden sampai RT ya. Itu benar-benar jadi tersosialisasi salam pluralisme agama. Assalamualaikum, apalagi salam sejahtera, salam, kemudian selamat pagi, kemudian santi, anu budaya, lengkap. Satu-satunya pengurus Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme, karena itu sama saja mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Akhirnya fatwa Majelis Ulama Jawa Timur didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, Sulawesi, dan Jawa Tengah, dan beberapa provinsi-provinsi yang lain. Ini. Jadi satu-satunya yang berani itu adalah Majelis Ulama Jawa Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Bahkan tidak hanya syirik modern, muncul lagi syirik postmodern. Postmodern, di atasnya modern. Ini yang dimaksud dengan sebagaimana Syekh As-Singkiti rahimahullah, syekhnya para masyayikh, ketika menafsirkan hadis yang saya baca dalam mukadimah tadi, beliau menegaskan itu yang dimaksud adalah syirkul qusur wa dustur. Yang dimaksud al-authan, menyembah berhala, itu syirik sistem. Coba bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya buat matrik tentang ideologi global. Yang pertama, kapitalisme. Itu ideologinya sekuler, artinya agama dipinggirkan, dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem politik yang dipakai yaitu demokrasi liberal. Kemudian yang kedua, sosialisme komunisme, akidahnya ateis, anti Tuhan. Sistem politik yang dipakai demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, Islam, akidahnya tauhid. Sistem politik yang dipakai surah, musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau kita lihat Indonesia pasca merdeka, Indonesia menggunakan sistem politik surah, musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sudah jadi jati diri bangsa Indonesia. Bahkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ tercantum atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Bahkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, religius, tauhid. Sehingga sistem politik yang dipakai
Dan ini benar-benar perjuangan the founding father, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi ternyata pasca dekret 5 Juli 59, dekret Presiden Soekarno 5 Juli 59, sistem politik di Indonesia berubah dari suro memakai sistem komunis, sistem politik komunis, yaitu demokrasi terpimpin, sehingga meletuslah peristiwa G30S PKI. Kemudian masuk Orde Baru, sistem politik yang dipakai demokrasi Pancasila. Kemudian begitu masuk reformasi, Indonesia pakai sistem politik yang digunakan oleh kapitalisme, yaitu demokrasi liberal sampai hari ini. Sehingga akhirnya outputnya yang bisa kita lihat sekarang, Indonesia dikuasai oleh oligarki, karena sistem politik yang dipakai adalah demokrasi liberal, yaitu kapitalisme. Sehingga akhirnya mayoritas umat Islam di Indonesia tidak diperhitungkan, jadi benar-benar disingkirkan. Yang berkuasa, yang mengendalikan Indonesia, bahkan siapa yang nanti akan jadi pemimpin Indonesia, itu sudah di kantongnya oligarki. Karena Indonesia pakai sistem politik demokrasi liberal. Sehingga mantan Kasat, yaitu Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto, mantan Kasal Jenderal Purnawirawan Slamet Subianto Laksamana ini memberikan statement di media, dengan demokrasi liberal sistem politik di Indonesia semakin hancur, Pak. Rusak. Jargonnya saja menghipnotis itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi realitas, ketika kita lihat dalam realitas empiris, yang muncul adalah dari uang, oleh uang, untuk uang. Sehingga yang mengendalikan itu oligarki, pemegang modal. Yang mayoritas umat Islam tidak ada gunanya. Mayoritas tapi buih, tidak diindahkan. Bahkan jargonnya juga one man one vote, satu orang satu suara. Artinya suaranya ulama itu sama dengan suaranya pelacur, Pak. Itu dengan sistem demokrasi liberal. Makanya sekarang tokoh-tokoh ulama di Indonesia, ayo kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Ini persis seperti apa yang digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 ini. Apa 125 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fadaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap arah, dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau kita bahasakan Jawa, itu gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Ini Indonesia. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang kata Allah, penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apalagi start 2014 Indonesia berubah kiblat ke Cina. Akhirnya muncullah sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan sekarang
sistem kehidupan sekuler benar-benar terstruktur, sistematis, masif sekali. Kalau itu sudah terjadi, otomatis itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunis di Indonesia. Itu logika politiknya. Kan masyarakat awam tidak paham ini. Ini bahayanya. Ya. Kenapa? Cina tidak ada istilah makan siang gratis. Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia, bahkan sampai Cina memberikan statement Indonesia ini negara pengemis, Pak. Sampai seperti itu. Ya Allah, benar-benar diperhinakan ini. Jadi apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 ini nyata di Indonesia. Fakafarat bi'an umillah, sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Fadaqah libasal ju' wal khauf, akhirnya Allah timpakan, Allah pakaikan penduduk negeri ini, yaitu al-ju', kemiskinan, Pak. Mental miskin, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sumber daya alamnya Masya Allah luar biasa. Kaya, Indonesia ini kaya raya. Bahkan sampai para arkeolog dunia itu menyebut Indonesia ini Atlantis yang hilang, surga dunia. Makanya kenapa Zionis Yahudi masuk ke Indonesia itu tahun 1602 Masehi bersama dengan VOC. Kenapa kok ke Indonesia? Kenapa nggak langsung? Karena Indonesia ini surga dunia. Makanya sekarang pemerintah mendata orang Yahudi. Sampai hari ini di Indonesia ini jumlahnya kurang lebih 5 ribuan. Tapi mereka mengendalikan Indonesia, menguasai Indonesia dalam semua lini kehidupan. Bahkan mereka punya target 2025 akan mencengkeramkan kuku-kukunya di Indonesia. Ini persis apa yang dipidatokan oleh Dr. Mahathir Muhammad ketika konferensi internasional dunia Islam di Malaysia. Beliau pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi untuk menguasai dunia itu pakai proxy, boneka. Jadi proksi Yahudi, boneka Yahudi untuk tingkat global itu tangan kanannya kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunis Cina. Bahkan di Indonesia itu ditulis oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtip. Jadi Yahudi di Indonesia itu menguasai semua lini kehidupan. Bahkan kata Jenderal Sumitro, itu kantor dagang Israel di Jakarta itu kamuflase saja. Ternyata digunakan untuk operasi intelijen yang pusatnya itu di Singapura. Karena Singapura itu satelitnya wilayah Asia Tenggara, ASEAN. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana? Jadi benar-benar Allah tunjukkan akhirnya Allah timpakan negeri ini miskin. Benar enggak kira-kira? Sumber daya alamnya kaya, tapi Indonesia dimiskinkan oleh Allah. Apa? Hutangnya berapa? Sudah 7.000 triliun, Pak. Ini 20 kali lipat dari Sri Lanka. 20 kali lipat dari Sri Lanka. Sri Lanka sekarang sudah terkotapsi oleh Cina, diambil alih oleh Cina. Jebakan Cina dengan hutang. Ini kan hutang yang nyata ini kan 7.000 triliun. Yang Syria yang dirahasiakan lebih besar, Pak.
Makanya kan Pak Yusuf Kala sampai memberikan ini, kasihan presiden yang akan datang ini, berat-berat. Bayar bunganya saja itu 405 triliun. Bayar bunganya 405 triliun. Sementara Bu Sri Mulyani ketika ditanya, loh kenapa bisa sampai seperti ini? Loh yang bayarkan rakyat, kita duduk manis saja. Yang bayarkan rakyat dengan pajak. Makanya sekarang sampai tukang bakso, tukang jual empek-empek terkena pajak. Nah, jadi rakyat yang dan sekaligus wal khauf, Allah pakaikan penduduk negeri ini ketakutan, rakyatnya gelisah, cemas. Ya kan sekarang coba cemas ini. Habis ini mana yang mau dinaikkan ini? Cemas, kecemasan. Bima kanu yasnaun, akibat dari apa yang diperbuatnya sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Apa solusi syar'i yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya? Apa kita diam, duduk manis? Ya jangan. Kita diperintah oleh Allah untuk melakukan taghyir, perubahan. Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd ayat 11 itu. Ini solusi yang diberikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Nah, ini way out, jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil jar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dulla la yanju hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah, itu salah satu sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil jar'i, ini bahasa kinayah. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya jika umat Islam di Indonesia ini muamalahnya dengan sistem riba, ya kan? Sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, umat Islam Indonesia meninggalkan al jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dullah. Rasulullah mengabarkan Allah turunkan kehinaan. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Umat Islam diperhinakan di Indonesia yang mayoritas ini. La yanji'u syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan ini. Hatta tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada ad-dinul haq, kembali kepada akidah yang sahih. Ulama-ulama hadis menafsirkan hatta tarji' ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam Indonesia ini bangkit semangat jihadnya, semangat perjuangannya, baru Allah cabut dari kehinaan. Mudah-mudahan Allah bangkitkan umat Islam di Indonesia, insya Allah, sebagaimana yang dikaji oleh ulama-ulama dunia. Nah, bagaimana teknisnya? Sebagai penutup, teknisnya bagaimana? Kalau tadi ini solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, teknisnya bagaimana? Ayo, 3 komponen: masjid, keluarga muslim, pesantren atau lembaga pendidikan Islam, sinergi, kerjasama, membangun kehidupan yang Islami sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bangun kehidupan yang Islami. Karena apa? Di hadapan kita dipaksa oleh 2 negara adidaya, Cina dan Amerika. Kita dipaksa untuk menjadi negara sekuler. Oleh karena itu, ayo kita mulai dari ibda' binafsi, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kita bangun kehidupan yang Islami.
kerjasama tiga komponen: masjid, keluarga muslim, lembaga pendidikan Islam atau pesantren bersatu, sinergi. Insya Allah ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Dan kita harus optimis. Allah sudah memberikan motivasi, memberikan spirit. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan, mensukseskan hamba-hambanya yang mukmin. Berarti kita diperintah oleh Allah untuk merubah syakhsiah kita, pribadi kita, dari muslim menjadi mukmin. Karena muslim belum tentu mukmin, kalau mukmin pasti muslim. Insya Allah al-falah, kemenangan akan diberikan oleh Allah. Dan kita harus yakin itu, karena Allah tegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita harus berbuat, berjuang dan berjuang. Insya Allah pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.